Kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Apa kabarnya buat adik-adik yang beribadah di rumah? Shalom. Dan adik-adik yang beribadah di gereja juga. Shalom buat kalian semua. Katakan yes. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Yuk. Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu. Saat ini kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan, kita bernyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia sahabat kita. Satu sobatku yang setia, amin, tak pernah Dia tinggalkan hidupku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Yes, sekali lagi katakan, hanya Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Amin, katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, haleluya. Sekali lagi kita bertepuk tangan. Sekali lagi kita ingin memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dialah sahabat kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah.
lagi. Yes, kita bertepuk tangan. Dan kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan tentang kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, amin. Tuhan Yesus baik, cinta pada saya. Oh giranglah sekali lagi, oh giranglah, amin. Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Yes, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Katakan, Tuhan Yesus sahabatku. Sekali lagi, Tuhan Yesus sahabatku. Dan dia mengasihi saya. Dan dia mengasihi saya. Silakan duduk semuanya. Kita duduk tenang sama-sama. Kita rindu menyembah Tuhan. Kita rindu mengasihi Tuhan lewat setiap lagu, setiap perkataan kita. Yang terbaik kita persembahkan, karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, yang selalu ada di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah. Aku ini milik-Mu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku. Dia mengasihi kita, Dia sayang anak-anaknya. Mari kita memuji, kita menyembah Tuhan. Tuh firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita nyanyikan dari pertama. Tuhan Yesus sayang padaku. Terima kasih. Haleluya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku,
lembut katakan Yesus, Yesus Tuhan. Ya, Dia benar-benar Tuhan. Dia mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Itu firman-Nya. Sekali lagi dengan lembut katakan Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Kau Tuhan kami, Engkau mengasihi, Engkau sayang setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan sambil bangkit berdiri. Sama-sama kita berdiri katakan Yesus Tuhanku, Dia sayang anak-anak yang mengasihi Dia. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita sembah Tuhan adik-adik yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kalian boleh mengangkat tangan kalian. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami anak-anak-Mu berterima kasih. Engkau boleh menjadi sahabat kami, sahabat yang setia. Mari kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami anak-anak-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami. Jauh
berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kembali lagi kami datang beribadah bersama-sama. Kami yang beribadah di rumah, kami yang beribadah di gereja. Kami tahu Engkau hadir. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan, bahkan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami menjadi korban syukur di hadapan-Mu. Dan saat ini kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati juga kakak yang membawakan firman. Tuhan memberkati setiap firman yang keluar menjadi berkat buat setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Hai Kak Cebi. Hai Kania. Wah, hari ini kita pakai baju yang sama ya? Iya, tapi coraknya sama, warnanya beda. Iya, nggak apa-apa walaupun kamu pakai baju hitam, aku pakai baju putih, tapi corak baju kita sama. Kita juga pakai masker yang sama, Warnanya putih. Iya, sama-sama warna yang putih. Nah, hari ini kan kita mau pergi sharing di Bethany Kids Online Service. Tahu nggak, aku bawa bekal loh hari ini. Pasti kamu bawa coklat. Kok kamu tahu sih selalu? Kalau bawa bekal itu nasi, bukan coklat. Iya sih, tapi aku sudah terlanjur bawa coklat. Oh ya udah, besok-besok nanti aku bawa nasi. Kamu bawa bekal apa? Aku nggak bawa bekal. Ya ampun. Tapi tenang aja. Aku bawa coklat, nanti kita bagi dua coklatnya. Setengah-setengah. Mau lihat coklat aku? Tada, inilah coklat aku. Wah, nanti kita bagi dua, setengahnya buat aku dan setengahnya buat kamu Kak Nia. Oh gitu. Iya, ya udah kalau gitu sekarang kita mau pergi ke Bethany Kids. Kita mau sharing di sana, kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja yang sedang beribadah onsite. Nah, perlu Kak Nia ingat bahwa sahabat itu kan harus saling berbagi. Ya, ayo kita pergi. Shalom Kids. Wah, kali ini ketemu lagi bersama Kak Cebi Dan Kania. Nah, kita jumpa lagi dalam Bethany Kids Online Service. Kak Nia, Yeay. apakah kamu tahu tema kita di bulan Februari? Tahu dong. Adik-adik yang di rumah, kalian masih ingat nggak tema kita di bulan Februari? Wah, ternyata mereka masih Wow. ingat. Pintar sekali. Ya betul, tema kita di sepanjang bulan Februari adalah Friendship atau persahabatan. Tapi kali ini kita punya judul yang menarik. Penasaran apa? Apa ya? Judul yang menarik di hari Minggu ini tanggal 13 Februari tahun 2022 adalah Best Friend. Yeay! Oke, langsung saja kita akan belajar sama-sama saat ini. Duduk yang manis, duduk yang tenang, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ayo. Wah, tadi kan kita udah sebutin judul kita kan? Betul. Pada hari ini yaitu Best Best Friend Friend. atau sahabat terbaik. Kira-kira adik-adik yang di rumah punya sahabat terbaik nggak? Punya best friend nggak? Kalau saat ini best friendnya Kak Cebi yaitu Kania. Dan saat ini best friendnya Kak Nia itu Kak Cebi. Iya, betul sekali, karena kita berdua saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, saat ini kita akan belajar sama-sama kisah dari persahabatan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, tahu nggak teman-teman yang di rumah bahwa Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya itu sahabat. Oh Dia iya, Kak? memanggil murid-muridnya sahabat. Wow. Iya betul, dalam Yohanes 15 ayat 14 firman Tuhan berkata,
kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jelas sekali di situ Tuhan menyebutkan sahabat. Wow, dia memanggil murid-muridnya dengan kata sahabat. Nah, bahkan di ayat sebelumnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, keren sekali kan ya? Luar biasa ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kisah persahabatan Tuhan Yesus kan tadi bersama murid-muridnya, bahwa selalu mereka itu kemana-mana bersama-sama. Banyak contohnya Kak Nia. Banyak sekali. Seperti waktu mereka naik perahu sama-sama. Yang Tuhan Yesus meredakan badai. Terus Tuhan Yesus juga mengadakan perjamuan bersama-sama. Bahkan waktu mereka pergi menginjili, wow, mereka itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Iya, betul. Bahkan bukan cuma saat itu Kak Nia, mereka bersama-sama. Masih ingat nggak yang waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Ya, betul sekali. Wow, keren. Itu tanda Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dia pokoknya sahabat yang keren banget. Yang terbaik. Iya, betul. Nah, salah satu contohnya waktu Tuhan Yesus dan Petrus, muridnya. Masih ingat kan teman-teman, di mana Tuhan Yesus itu selalu mengampuni si Petrus. Walaupun si Petrus itu sudah beberapa kali menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni dan mengasihi dia. Ada lagi satu contoh, waktu Tuhan Yesus bersama Yudas Iskariot. Tahu kan pasti teman-teman yang di rumah ataupun yang di gereja saat ini, Yudas itu kan yang mengkhianati Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, walaupun dia mengkhianati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni dia, tetap mengasihi Yudas. Keren bukan Kak Nia? Wah, memang ya Tuhan Yesus itu adalah teladan sahabat yang sejati, teladan sahabat yang sesungguhnya buat kita semua. Yang paling sempurna. Betul, yang paling sempurna. Nah, itu dia adik-adik, dalam persahabatan itu juga dibutuhkan pengorbanan. Betul. Nah, adik-adik, misalnya Tuhan Yesus itu sudah berkorban buat kita. Berkorban lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkorban buat kita semua, biar kita semua ditebus dari dosa-dosa kita. Iya, betul. Nah, begitu juga adik-adik, kita dalam persahabatan kita bisa berkorban. Baik itu lewat tenaga, lewat waktu, maupun lewat uang. Kita bisa berkorban buat teman-teman kita. Wah, keren sekali ya. Menarik sekali kisah Tuhan Yesus ini bersama sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya ini. Mereka juga diperlakukan spesial. Sangat Tuhan spesial. tidak membeda-bedakan walaupun karakter atau sifat dari murid-muridnya ini berbeda-beda. Iya. Sama seperti kita berdua kan berbeda, tapi kita tetap bersahabat. Itulah kasih Yesus yang sesungguhnya. Dan Tuhan Yesus memang adalah sahabat sejati sesungguhnya. Oke, langsung saja nih Kak Nia, kita punya 2 poin. 2 poin. Adik-adik bisa catat ya, yang di rumah maupun yang di gereja ya. Bisa dicatat. Poin kita yang pertama adalah kenal. Benar. Seperti kita belajar bersama-sama saat ini, kita mau belajar tentang bangun hubungan. Nah, di dalam poin kenal ini kita belajar tentang bangun hubungan. Otomatis kalau kita kenal, saling kenal, kita akan bangun hubungan. Bangun sebuah hubungan. Ya, kita akan tahu dengan siapa kita bersahabat. Betul. Ya, kita akan tahu ini namanya siapa, ini namanya siapa, yang itu namanya siapa. Bahkan kita tahu apa yang dia suka dan yang tidak sukai. Misalnya contoh sesama manusia nih, Kak Cebi pasti tahu apa yang Kak Nia suka dan apa yang tidak Kak Nia sukai. Nah, demikian juga ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Betul. Kita kenal
mengenal Tuhan Yesus, kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memberikan juru selamat, Tuhan yang adalah juru selamat bagi kita semua, dan yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Betul. Luar biasa kan? Wow. Bahkan ketika kita mau mengenal Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat baca firman Tuhan, berdoa, melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita juga harus mengerti apa yang Tuhan suka dan tidak suka. Tuhan tidak suka. Nah, contohnya apa nih? Biasanya yang Tuhan suka pastinya semua hal-hal yang Ia perintahkan. Betul. Nah, Dia mau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan tidak suka, Kak Nia? Yang pastinya Tuhan Yesus tidak suka kalau kita berbuat dosa. Kita menyakiti hati Tuhan. Betul. Nah, kalau kita suka marah-marah, kita suka iri, Berbohong. kita tidak mengampuni, kita suka membuli teman, itu tidak baik, itu Tuhan tidak suka. Yang Tuhan inginkan kita anak-anak Tuhan bertumbuh secara rohani dan melakukan perintah Tuhan. Betul. Seperti itu. Nah, ada ayatnya dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ketika kita sesama manusia bersahabat, kita harus saling mengenalkan. Benar. Demikian juga kita berhubungan dengan Tuhan. Kita harus kenal Tuhan kita. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Yaitu. Tadi kan kenal nih. Benar. Sekarang jaga. Kita harus jaga. Jaga apa ya yang dijaga ya? Oh iya, kita harus menjaga Hubungan kita. Betul. Wow. Sama seperti Kak Cebi dan Kak Nia nih. Kita menjaga hubungan kita. Kita harus saling mengerti. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengampuni. Betul. Bahkan tadi di awal-awal kita berbagi ya. Iya, kita berbagi coklat. Betul, kita harus saling berbagi. Kita juga harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang Tuhan mau, Kak Nia. Iya, adik-adik. Nah, Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita mengasihi sendiri. diri kita ya. Iya, itu Wow. yang Tuhan suka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, selain kita kenal, kita jaga, kita harus terus merawat hubungan ini. benar. Karena Tuhan, ya itu yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi nggak boleh ada permusuhan di antara Betul. kita. Betul kan Kak Nia? Benar. Nah, adik-adik setelah adik-adik sudah kenal, adik-adik sudah jaga hubungan adik-adik, hubungan dengan sahabat-sahabat, adik-adik juga boleh berkorban. Nah, Betul. contohnya, misalnya kalau adik-adik berkorban waktu, adik-adik meluangkan waktu adik-adik buat bermain sama-sama dengan sahabat. Kemudian adik-adik juga membantu adik-adik, teman-teman adik-adik yang membutuhkan. Adik-adik selalu ada buat mereka. Dan itulah adik-adik memberikan perhatian buat mereka yang sedang membutuhkan. Wow, keren Wow. sekali. Jadi dalam menjaga hubungan banyak hal yang harus kita lakukan Banyak ya sekali. Kak Nia ya. Kata jaga ini di dalam poin kedua ini lebar sekali, luas Sangat sekali luas. pengertiannya. Karena kita harus saling mengasihi satu dengan yang Yang lain. Bahkan sampai berkorban ya. Berkorban Ya, waktu. berkorban waktu, tenaga. tenaga, banyak hal yang bisa kita Banyak korbankan. sekali. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama nih. Kita sudah belajar juga poin-poinnya nih. Sekarang kita mau belajar object lessonnya. Wow. Kita akan belajar bersama-sama ilustrasi tentang persahabatan. Nah Kak Nia, sebelum kita masuk dalam ilustrasi persahabatan, Kak Cebi mau sedikit bercerita nih kesaksian Kak Cebi. Waktu itu Kak Cebi pernah dijahatin sama teman sendiri. Dia berbicara yang tidak baik kepada Kak Cebi.
Tapi karena Kak Cebi sebagai anak-anak Tuhan, Kak Cebi mau terus belajar. Kak Cebi belajar untuk mengampuni dia, mengasihi, bahkan memberkati dia. Dan sampai saat ini kita masih berteman, Kak Nia. Luar biasa. Kak Nia juga pernah waktu itu di sekolah. Nah, teman Kak Nia ini dia mengalami kesusahan dalam belajar. Nah, dan hati Kak Nia tergerak untuk membantu dia. Nah, kenapa Kak Nia suka membantu dia? Karena Tuhan Yesus ajarkan kita untuk saling membantu yang sedang kesulitan ataupun kesusahan. Wow, luar biasa sekali Kak Nia. Oke, nah sekarang kita mau belajar bersama-sama. Di sini Kak Cebi punya 2 kertas lingkaran. Nah, di sini ini menggambarkan persahabatan yang tidak baik. Sedangkan kertas yang ini menggambarkan persahabatan yang baik. Kita mau lihat apa ya jadinya. Nih, seperti ini ilustrasinya. Ini akan Kak Cebi gunting ya. Yang ini dulu ya Kak Nia ya. Oke. Persahabatan yang tidak baik. Persahabatan yang tidak baik itu ketika kita suka marah-marah sama teman kita. Kita pukul teman kita, itu kan tidak baik. Sangat tidak Kita baik. juga benci sama teman kita nggak mau mengampuni, itu semua nggak baik. Bahkan kita jadi anak yang sombong, wah itu tidak baik. Wow. Kita juga suka iri kalau teman kita punya sesuatu yang baru. Nah, kita jadi tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu kan tidak baik dalam hubungan persahabatan. Udah gitu, kita suka menceritakan kejelekan teman kita di belakang-belakang. Nah, akhirnya hubungan persahabatan kita pada akhirnya jadi putus. Jadi tidak baik. Dan itu Tuhan gak suka. Tuhan mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Benar. Akibatnya coba lihat seperti kertas ini terpisah bukan? Nah, ini adalah persahabatan yang tidak baik. Contohnya ya. Dan berikut ilustrasi yang berikut adalah persahabatan yang baik. Baik. Kita mau belajar ya sama-sama ya. Persahabatan yang baik itu mau saling mengasihi, Saling mau membantu. saling mendoakan. Bahkan ketika ada masalah mencari solusi bersama-sama, menegur sahabat dengan kasih, sama seperti tadi waktu Kak Cebi bawa bekal coklat, sama Kak Nia ditegur, lain kali bawa nasi ya, jangan bawa nasi. coklat. Iya. Benar. Bahkan mereka berbagi. saling berbagi, saling menghormati, apalagi ayo saling membantu ketika ada kesulitan. Betul. Ya. Tidak suka marah-marah, tidak suka iri, bahkan saling mendoakan. Saling Ya. memperhatikan. Iya, betul. Saling peduli satu dengan yang lain. Nah, saling mengampuni ketika berbuat salah. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni murid-muridnya. Nah, semua hal yang baik kita lakukan, kita mengikuti perintah Tuhan. Maka ketika ada masalah apapun itu, persahabatan kita tidak akan pernah putus. Wow. Seperti kertas ini, dia tidak putus, dia tetap nyambung, dia tetap jadi satu. Karena kita terikat, kita terkoneksi. Kita juga harus memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Lewat baca firman dan juga berdoa. Kira-kira seperti ini ilustrasi yang kita belajar di hari ini ya Kak Nia. Betul. Ya. Nah, patut adik-adik pelajari bersama-sama. Yuk buka Alkitabnya sekarang. Kita cari Amsal 17 ayat 17. Ayo, pasti ada yang sudah hafal nih. Wow. Nah, dalam Amsal 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wow, luar biasa kan? Jadi bukan hanya dalam senang kita bersama-sama ya Kak Nia ya. Betul. Bahkan dalam kesulitan, dalam kesukaran, kita harus tetap bersama-sama. Sama-sama. Kita harus cari jalan keluar bersama-sama. Dan yang paling penting kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita Betul. mengandalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Benar. Tadi kita sudah belajar nih 2 poin. Yaitu yang pertama adalah kenal dan yang kedua adalah jaga. Jaga. Dan yang pastinya
Tuhan Yesus adalah teladan sahabat yang paling sempurna. Wow. Nah, dan kita sebagai anak-anak Tuhan teruslah belajar untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita. Betul. Oke? Nah, karena adik-adik, teman yang baik itu adalah teman yang tidak pernah meninggalkan kita di saat susah. Lalu teman yang baik itu adalah teman yang mengasihi kita, menegur kita jika kita salah, dan juga yang mengampuni kita, serta yang mengajak kita untuk bertumbuh secara rohani. Amin. Firman Tuhan kita sampai di sini. Dan ayo adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah selesai beribadah, kami sudah selesai memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, biar kami bisa ada hubungan yang baik dengan sahabat kami, terlebih dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga setiap adik-adik, biarlah Engkau menjamah mereka, mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan masa depan mereka diberkati Tuhan. Memberkati juga keluarga mereka, bahkan orang tua mereka dan seisi rumah mereka. Biarlah Engkau Tuhan selalu memberkati dan melindungi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi adik-adik yang ada di rumah yang sedang sakit, sedang dalam keadaan yang lemah. Tuhan, kami percaya biarlah penyembuhan-Mu terjadi Tuhan. Biarlah mereka sembuh, mereka dipulihkan, dan mereka bisa kembali lagi bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan inilah Tuhan doa kami, yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik, kita buka tangan kita angkat dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, bahkan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat penghiburan yang sejati oleh Roh Kudus memampukan kita, memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan Roh Tuhan, anak-anak yang mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, di keluarga kita terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kak Cemi Dan Kania juga pamit undur diri, sampai ketemu di minggu depan. God bless you. Piu, 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 piu.